Rekan-rekan seniman Painting Explorer, malam ini kita akan membahas tentang tanggal-tanggal deadline terkait dengan pameran Painting Explorer kelima dengan tema Silver ya. Kita akan menampilkan karya-karya seniman Painting Explorer dan juga seniman bintang tamu. Malam ini kita juga akan melihat karyanya Mas Kevin ya, karya di kuliah seni lukis Advent, karena ini adalah forumnya kuliah seni lukis Advent. Nanti kita akan melihat karya yang bisa digunakan untuk pameran Painting Explorer. Mas Kevin membuat satu karya lagi yang digunakan untuk pameran Painting Explorer ya. Kali ini tentang kaligrafi. Juga kita akan membahas pertanyaan Mas Widi yang ada di live chat. Baik, kita presensi dulu. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya Mas Faiz Akmal. Kita menunggu karyanya, nanti minta tolong diperhatikan tanggal-tanggal penting yang ada di dalam pameran Painting Explorer ini. Juga ada Mas Adi Riyadi, Mas Adi Riyadi di Elementer ya, Mas Akmal tadi di Advent. Benar, semoga ini yang nge-lag cuma tempatnya saya. Bentar, ada ya. Lalu ada ada Mbak Nia Nurmawati ya, di Elementer. Juga ada Mbak Rina Wijaya. Nah, ini kita sama sekali belum pernah melihat karyanya Mbak Rina Wijaya. Monggo Mbak Rina Wijaya bisa mulai berkarya. Juga ada Mas Hanif Alam. Mas Hanif Alam Mahakim ini sudah mengirimkan karya. Juga ada Mas Kevin di Elementer juga sudah mengirimkan. Mas Hanif di Advent. Mas Ibrahim Kariba sudah mengirimkan, sudah kita publish juga. Juga ada Mas Widi Indrayanto, karyanya masih proses. Nah, nanti terkait dengan pertanyaan akan kita sampaikan ya. Juga ada Mas Diko Strita, ini seniman paling banyak berkarya, tapi untuk pameran kali ini kita masih menantikan karya Mas Diko Strita. Saya bacakan pertanyaannya Mas Widi ya di live chat. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nanti kita bahas sekalian. Mas Widi, mohon pendapat Bapak Denny bagaimana ketika katalog sudah terlanjur dicetak namun yang terdisplay berbeda karena edit atau revisi. Baik, nanti kita bahas ya. Terima kasih Bapak Denny atas pandangannya. Sama-sama. Alhamdulillah. Mas Faiz Akmal. Iya Pak, alhamdulillah ya. Kita tunggu Mas Faiz Akmal. Baik rekan-rekan. Terkait dengan ini bentar, ini salah ya. Bentar, ini harusnya mana nih? Oh, kok ini munculnya? Bentar ya. Ini harusnya yang muncul. Nah, ini dia. Ini karyanya Mas siapa namanya? Mas Kevin ya, Mas Kevin, karyanya Mas Kevin. Baik, sekarang kita lihat dulu deadline-deadline yang atau tanggal-tanggal penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan pameran Painting Explorer. Ini sekaligus koordinasi ya teman-teman. Nah, ini dia. Baik, jadi pameran Painting Explorer kelima dengan tema Silver ini akan berlangsung sejak tanggal 28 Juni sampai 20 September 2025. Nah, teman-teman, tanggal 2 Juni ya, berarti hari Senin besok ya. Hari Senin besok. Itu kita akan mengirimkan data karya ke kolega. Ini gini, kita
saya mencoba bekerja sama ya dengan beberapa pihak agar semakin terbuka ya Painting Explorer, agar semakin banyak pihak yang terlibat kan semakin menarik ya. Nah, itu sudah ada pihak yang biasa jual beli karya gitu ya, sudah biasa memasarkan karya, sudah setuju dan dia minta eh, daftar karya meskipun belum katalog ya, daftar karya dulu. Eh, nah ini problemnya gini, dia itu sekaligus mengusulkan nanti eh, kalau kalau saya bisa mengirimkan data karya terlebih dahulu, itu dia minta kolektornya itu untuk membuka pameran. Itu sih. Eh, nah, kan butuh waktu yang cukup panjang untuk untuk ngeplot tanggalnya itu kan. Saya sudah nyagui, oke Mas, terima kasih banyak malahan kalau bisa me, membuka, beliau bisa membuka. Saya sangat berterima kasih. Namun kalau mepet-mepet kan eh, susah juga kan mengatur waktu atau meminta waktu beliau. Meskipun kalau ini gagal, saya bisa cari yang lain yang insya Allah yang buka gitu. Tapi kan eh, dia itu mintanya ya, yang koleganya itu atau yang perantaranya itu ada karya dulu, ada karya ya, data karya, juga data harga gitu dikirimkan. Nah, saya rencanakan besok Senin. Nah, sekarang sudah ada sekitar berapa ya? Beberapa karya yang masuk, yang itu akan saya kirimkan dulu. Yang penting untuk mengunci dia mau atau tidak membuka ya kolektornya. Dia mau atau tidak membuka pada tanggal 28. Karena kalau dia tidak mau, saya cari yang lain gitu. Tapi konsekuensinya tanggal karena tanggal 20 tanggal belum semua pada tanggal 2 ini ya, termasuk misalnya beberapa karya yang belum dikirimkan itu uh, Mbak Nia tinggal beberapa ya sedang diperbagi, Mas Kus belum, Mas Faiz belum, Mas Widi sedang diperbaiki. Gitu. Uh, saya pakai data yang ada dulu. Pakai data yang ada. Itu ya, jadi tanggal 2 saya kirimkan dengan data yang ada. Teman-teman yang datanya sudah masuk berarti sudah beres ya, sudah nggak ada masalah, sudah oke. Oke, gitu nggih. Lalu pada tanggal 19 itu, nah kalau tanggal 19 Juni ya, itu data karya untuk katalog. Ya. Nah kalau katalog kan akan kita publish ya, akan kita publish sehingga uh, apa namanya ini data yang sudah fix. Masih ada kesempatan. Teman-teman yang belum mengirimkan tanggal 2 ya ada kesempatan. Cuma belum dikirim di awal-awal ke kolega, gitu aja sih. Tapi tetap aja nanti kan saya update terus ya. Misalnya kalau yang tanggal 2 belum gitu ya, ya paling enggak di pas pembukaan bisa dilihat. Jadi idealnya memang beberapa hari sebelumnya itu karya sudah ready ya, sudah siap dipublikasikan, sudah siap di sounding gitu ya, dikenalkan ke terutama eh, pecinta seni yang ini ya, yang yang ada kemungkinan untuk menikmati, untuk mengkoleksi gitu ya. Yaitu usaha ya, usaha itu yang kita usahakan. Tanggal 19 ya. Jadi teman-teman yang belum mengirimkan sekarang belum jadi nggak apa-apa. Tanggal 19 masih bisa. Data karya ya, foto dan sebagainya yang itu artinya data karya itu mengirim eh, apa namanya? Mengirim Google Form, mengirim Google Form. Ya,
Dan nanti kita anu ya, kita sampaikan pas akhir itu ya, pas pembukaan ya, semuanya kan bisa diupdate terus ya katalognya. Gitu nggih. Kalau pertanyaannya kalau tanggal 2 belum bisa nggak apa-apa, tanggal 19 masih bisa sampai tanggal 19 gitu. Ya cuma saya harapannya tanggal 2 itu sudah cukup banyak karya yang bisa saya kirimkan. Gitu. Terus tanggal 23 ya itu pengiriman karya fisik sudah sampai ke Loman. Sudah sampai ke Loman. Nah, pada tanggal 25 ya, 25 hari Rabu itu kita display. Kita display tanggal 25. Nah, teman-teman yang mau mengirimkan karya secara langsung tetap diusahakan tanggal 23, tetapi kalau misalnya sekalian mau bantu display ya, teman-teman bantu display tanggal 25 nggak apa-apa. Kita kontak-kontakan. Dikirimkan tanggal 25 langsung sekalian kita display bersama. Bisa gitu. Tanggal 25 display. Lalu tanggal 28 jam 19.15 ya, jam 7:15 malam itu kita pembukaan di Loman Park Hotel. Dan penutupannya tanggal 20 September. Gitu nggih teman-teman. Ini monggo nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Boleh ditanyakan live chat, boleh lewat WA juga boleh. Nah sekarang terkait dengan pertanyaannya Mas Widi ya. Mohon pendapat Bapak Denny bagaimana kalau katalog sudah terlanjur cetak namun yang terdisplay berbeda. Ada berbagai hal ya. Pertama, tempat kita dulu ya, pameran Painting Explorer kita tidak mencetak katalog. Kita pakai PDF. Tetapi kalau tahun pameran Painting Explorer yang keempat kemarin kan nggak dicetak. Tetapi yang ketiga kita nyetak ini ya, PO. Berdasarkan order ya, berdasarkan order. Ini bukan PO, ini ya. Kok lupa namanya, yang on demand berdasarkan pesanan ya. Jadi kita mencetak POD ya, press on demand ya. Jadi mencetak berdasarkan pesanan. Teman-teman nanti di list siapa yang pesan, terus kita cetak. Tapi kita belum menjanjikan dulu ya, karena banyak hal yang perlu dikerjakan. Tapi teman-teman kalau punya PDF-nya dicetak sendiri kan gampang. Jadi pertama yang saya jawab dulu bahwa kemungkinan besar bahwa kita tidak akan mencetak katalog dalam artian cetak fisik, tetapi ada katalog dalam bentuk PDF. Insya Allah itu sudah hampir jadi kalau itu karya-karya ini sudah kita susun sekalian ya. Sudah dicicil sama editor Painting Explorer. Jadi karena ini PDF lebih gampang di dalam mengupdate ya. Mengupdate-nya gampang. Tinggal karya yang belum jadi tadi yang sudah terlanjur dipasang kita ganti dengan yang baru. Nah, persoalannya gimana? Kenapa kok Mas Widi sudah ditayangkan karyanya belum jadi tapi sudah ditayangkan? Karena Mas Widi mengirimnya langsung ke Google Form ya. Jadi admin Painting Explorer melihat yang di Google Form langsung di-upload, karena itu kan kita kan lewat Google Classroom dulu kan. Lewat Classroom, kalau sudah dinyatakan masuk, baru diunggah ke Google Form. Nah, Mas Widi langsung ke Google Form oleh admin Painting Explorer, langsung diambil, diupload gitu aja. Ya udah nggak apa-apa. Yang kan karyanya sama ya, tinggal diperbaiki. Tinggal nanti di katalognya kita benahi ya.
Gitu Mas Widi. Tapi kalau misalnya ini pertanyaannya secara umum ya, bukan untuk Painting Explorer, kalau memang dicetak terus sudah terlanjur ya udah dibiarkan. Biasanya gitu, ada beberapa cara ya. Karena biasanya kan nyetak 1000 misalnya. Wah itu mau ngeralat kan susah. Biasanya ada yang dimasukin lembaran ralat aja. Kertas dipotong ditempelkan ada, diralatkan gitu ada. Ada kalau yang mau ditempel satu persatu itu kan lama 1000 ya. Dipotong gambarnya ditempelkan. Ada juga yang seperti itu. Ada. Tapi paling umum karena waktunya sangat mepet ya biasanya pas pembukaan ya yang data yang salah ya udah dibiarkan begitu saja. Umumnya begitu. Ya idealnya diganti. Tapi kan waktunya kan sangat susah. Memang ini ya problem seperti itu sering ditemui, entah itu salah input data, entah senimannya merevisi karyanya, entah senimannya mengganti karyanya. Itu kalau pameran tunggal kerap sekali terjadi. Ya, yang masih bagus itu biasanya dikasih kertas halaman sekian ralat gitu ya. Tapi ya itu waktu yang sangat banyak juga. Misalnya biasanya ya kalau cetak ya, ngomong cetak ya. Cetak itu seringkali itu di menit-menit terakhir jadinya. Karena datanya kan molor gitu. Seringkali datanya molor. Kalau pameran tunggal sudah enak ya. Semuanya dihandle satu orang. Tapi kalau pameran bersama gitu, molor, waktunya udah dihitung benar-benar, mau pembukaan itu baru jadi cetakannya. Lah itu kan sudah nggak ada waktu itu untuk mengedit. Maka di Painting Explorer kita pertama pakai PDF ya, sekarang pun paperless orang sudah malas bawa cetakan gitu ya. Kita pakai barcode, QR code ya, QR code terus di-scan langsung bisa masuk ke handphone, bisa dinikmati langsung, di-share dengan cepat gitu ya. Itu kelebihannya. Dan jauh lebih murah. Dulu tahun 2018 itu saya mengadakan pameran ya. Pameran internasional, pesertanya dari beberapa negara. Itu dana yang paling besar itu memang salah satu pos dana terbesar itu untuk cetak ya, cetak katalog. Itu dulu 75 juta ya. Saya mencetak untuk katalog pameran itu sampai 75 juta. Itu posnya termasuk pos yang tinggi ya, selain nyewa tempat ya. Biasanya nyewa tempat, kalau dulu katalog, nyewa tempat, upacara ya, makan-makan. Itu yang banyak menyerap biaya. Nah, sekarang enak ya pameran pakai e-katalog sudah bisa. Oke, dan itu bisa diakses macam-macam. Gitu nggih pertanyaan dari Mas Widi. Baik, sekarang kita lihat karyanya Mas Kevin ya. Mas Kevin kemarin sudah ngirim juga kan. Al-Kholik cat Mas Kevin Setiawan, Al-Kholik cat akrilik di kanvas 2025 80 kali 60 ya. Ini tulisannya Al-Kholik gitu aja. Ya, gini Mas Kevin ya. Kalau dari segi segi ini hot ya. Kalau kita ngomong kalau kita ngomong kaligrafi itu memang tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah menulis. Berbeda dengan ketika kita ngomong graffiti.
Jadi kaligrafi itu cenderung mengikuti kaidah-kaidah baku di dalam penulisan kaligrafi itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Arab, dalam huruf Arab seperti ini yang disebut dengan khat. Jadi berusaha mengikuti pakem, mengikuti pola, atau berusaha membuat pakem atau pola, atau khat itu. Kalau kaligrafi Arab, ya seperti yang sudah terkenal, ada Kufi, Sulus, Dewani, Dewani Jali, Naskhi, seperti itu. Atau seperti saya pernah menulis biografi Pak Saiful Adnan, dia membuat kaidah sendiri yang disebut sebagai Saifuli. Nah, kalau itu mencoba membuat sendiri, kan seniman kan harus ini ya, kreatif ya, membuat terobosan yang baru. Maka akan berusaha mencari sesuatu yang baru, namun demikian tetap menimbang kaidah-kaidah ya. Karena ada ketidakluasan ketika beberapa kaidah itu tidak diperhatikan ya. Terutama ketika itu menyangkut huruf, misalnya ro dengan dal misalnya. Kok dal kok iso lebih rendah dari ro misalnya. Seperti itu deh. Itu termasuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi tegangannya saya tulis di bukunya biografi Pak Saiful Adnan ya, pelukis kaligrafi Saifuli, membuat kaligrafi itu tegangan antara kaidah dan terobosan hal baru. Karena sebagai seniman modern ya, yang dalam kaidah modern itu kan yang dicari adalah sesuatu kreativitas, sesuatu yang berbeda. Jadi kalau klasik, tradisional atau klasik itu kaidahnya adalah mengikuti pola yang ada. Kalau modern itu kaidahnya adalah melahirkan hal yang baru. Kalau itu postmodern, kaidahnya adalah merespon hal-hal yang dibuat pada masa modern. Nah, sekarang untuk kaligrafi ini ada di dalam tegangan itu. Bagaimana seniman itu membuat bentuk-bentuk yang tidak lepas dari atau masih bisa ditelisik dari kaidah-kaidah font, kaidah-kaidah khat ya di bahasa Arab, dengan hal yang baru. Sekarang misalnya ya, ini al kha ya, kha lek misalnya. Sekarang penebalan pada ini alif, lam ya, lam, kha, lam lagi ya, penebalan pada lam. Ini memang menjanjikan ya, ini kabar baiknya untuk Mas Kevin ya, menjanjikan sesuatu yang berbeda. Ini ya, lam yang disamakan dengan alif ini ya, ketebalannya. Namun dari tebal langsung ke huruf yang lajur huruf qaf ya, ini qaf yang relatif sama besarnya ini, sama tebalnya ini. Nah, ini menjadi nggak enak. Kan ini masih ada ya, masih ada kaidah-kaidah sulus yang diterapkan di sini. Sulus itu kan artinya kan 2/3 kan. Yang itu sebenarnya mengacu pada pena kaligrafi yang dipotong 2/3 sehingga ketika digerakkan ya tanpa
dengan kemiringan yang sama, maka dia akan menghasilkan tebal tipis yang berbeda. Nah, misalnya ini kan berarti pas full ketebalannya. Terus berarti ke sini dia tipis, naik lagi tipis. Nah, ke sini tebal. Nah, ketika dia dibuat sama dan ini tebal tipisnya dibedakan, ini harmoni antara huruf qaf dengan huruf kho-nya ini ya, ini ada titik kho-nya. Nah, ini yang perlu ditimbang. Gitu. Jadi memang kalau kaligrafi memang pembahasannya memang begitu-begitu ya. Bagaimana anatomi huruf. Tapi satu lagi ya, saya sampaikan ini menarik ini. Lebih tepatnya menjanjikan hal yang bisa dikembangkan. Lalu ini juga ini pengulangannya ini bentuk ini juga artistik ya, artistik. Itu. Nah, dari segi teknis warna ya, teknis dan warna, ini yang nggak enak adalah warna putih yang ada di bawah ini ya. Ada ini kan putihnya ini kan cahaya dari cahaya atau nuansa warna terang pada bentuk yang cenderung coklat ini kan. Terus ada cahayanya misalnya seperti itu kan di sini. Dan di sini ada misalnya di awan di langit ada cahaya yang keluar misalnya seperti itu ya. Ini. Nah ini yang terasa nggak enak. Putihnya yang ada di sini ini 1, 2, 3 ini ya dengan yang di atas di backgroundnya. Karena apa? Karena putihnya ini terlalu sama warnanya dengan putihnya di hurufnya, di kaligrafinya. Ini ya. Putihnya ini dengan putihnya ini sama. Kan ini sebenarnya berkali-kali saya sampaikan ya. Untuk terang itu tidak selalu harus menggunakan putih. Bisa jadi yang di sini ini warna tersier kecoklat-coklatan tetapi agak terang gitu ya. Tidak seputih ini. Putih itu biarkan aja di tempat yang paling dipandang sebagai center of interest. Gitu ya. Gitu Mas Kevin ya. Monggo boleh sih ini dipamerkan. Tapi kalau bisa coba direspon ya, terutama warna ya. Warnanya ini coba direspon yang ini sangat nggak enak ya. Ini ya. Ini mengganggu banget. Ini ya. Ini kan seakan-akan jadi ini kan padahal kasroh ya. Kasroh ini di bawah garis. Nah, ini nyambung dengan ini, warnanya sama, nggak enak. Gitu nggih. Ini kita nilai dulu, tapi nanti monggo kalau diperbaiki boleh, tapi nanti kalau diperbaiki kalau pas muter jangan sampai ada yang silo ya. Ini silo nggak enak. Ini nilainya B+ berarti. B+. Sambil saya baca, saya rampungkan sekalian. B+ 68 ya. Oke, itu nggih Mas Kevin. Sekarang kita ke sini lagi. Oh, pesan kok ditarik nggak jadi. Oke, monggo Mas Mas Widi nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh disampaikan di ini juga nggak apa-apa ya, boleh disampaikan di mana namanya Google di WA ya, boleh disampaikan di WA. Oke. Nanti kalau teman-teman banyak yang menghendaki katalognya dicetak, nanti kita pakai pre-order ya, mau bilang pre-order kok. Mau pakai pre-order juga bisa ya, seperti yang pameran yang ketiga. Oke rekan-rekan, terima kasih ya sudah mengikuti kuliah ini. Saya tunggu karya-karyanya.
Jangan lupa tadi boleh diputar ulang yang deadline-nya ya. Saya tunggu di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.